Siap and match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ujung Barat, ketemu lagi dengan saya Cika Setiadi. Hari ini kita sedang di Meligonya kebanggaan masyarakat Aceh, Meligo Walinangro, dan bersama kita di sini sudah ada Paduka yang mulia Walinangro Aceh, Paduka Malik Mahmud Al-Haitar. Assalamualaikum Wali. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabarnya hari ini Wali? Kabar baik. Alhamdulillah Wali ya. Selalu dalam keadaan segar ya Wali ya. Ya beginilah. Karena kita memikirkan masyarakat Aceh ya. Untuk memaju ke masyarakat Aceh. Iya, Wali. Itu semangat bagi saya sebenarnya. Oh ya begitu Wali ya. Jadi ini Wali, sebelum kita berbicara panjang lebar sedikit, ada pertanyaan yang sebenarnya membuat saya penasaran dari dulu Wali. Wali kan kita tahu usianya sudah tidak muda lagi, sudah beranjak 80 tahun ya Wali ya. 81 Wali ya, subhanallah. Tetapi fisiknya sangat kuat nih Wali. Ini ada rahasia khusus apa nih Wali? Ya, mungkin supaya kami ini yang muda-muda mungkin bisa mengikuti jejaknya, gitu Wali. Lagi nggak tahu lah ya, mungkin beginilah, mungkin keadaan hidup kita ya. Jadi begini, saya beginilah. Kalau kita bilang masalah makanan dulu ya. Kalau masalah saya makan, saya tidak banyak makan sebenarnya kan. Nggak banyak makan? Nah saya. Begini, kalau saya makan biasa ya nasi satu pinggan gitu. Kalau ada lauknya kan. Iya. Ya 2-3 macam. Iya. Asal ada sayur-sayuran, sambal-sambal, ikan. 1-2 macam, itu sudah cukup bagi saya itu. Nah, begitulah gitu. Itu makanan kesukaan apa nih Wali? Ya, favoritnya? Ya biasa kita makan nasi lah kan. Nasi. Ini saya bilang begini, kalau gitu kita mulai dari ini. Kalau pagi saya biasa suka makan ini begini. Ada 2 sesi gitu. Karena begini ya, saya lahir kan di Singapura. Di Singapura, ya benar. Besar di sana, kan. Juga saya balik Aceh juga kan. Gitu. Tapi begini, keadaan makanan di sana dengan sini ada berlainan sedikit. Begitu kan, ya Wali. Ya. Kalau di sana, karena mungkin udah maju, udah besar kan. Orang Singapura itu kalau makan pagi-pagi itu ya kopi atau teh, kemudian biasanya roti kita makan. Iya, roti. Ya, roti di sana. Roti French bread, roti Prancis kan. Iya, benar itu, ataupun roti biasa, roti ban gitu kan gitu. Itu biasa di situ di rumah makan itu. Tapi kebiasaan juga orang Singapura karena di sana kita mau pergi ke stasiun bus ataupun sekarang sudah ada MRT kan, di sana nanti ada bagaimana seperti warung juga lah, tapi warung yang bagus lah. Di situ nanti kita makannya lain lah, makannya lain sedikit, pokoknya roti caneng, pokoknya kan. Itu kalau kita orang Islam gitu. Ada juga lontong. Lontong di sana ada juga. Ada. Namanya apa Wali? Sana lontong juga. Bagus sekali, enak sekali kalau makanan di sana kan. Benar-benar. Ada juga nasi goreng. Nabi sambal goreng, sambal goreng kan? Oh iya. Nasi rames. Iya, rames. Dari yang semua itu Wali paling suka yang mana? Itu kalau itu makan di luar. Makan di luar. Di luar itu saya itu bergilir-gilir lah, benar-benar. Bergilir-gilir. Tapi kalau yang paling mudah sekali, yang paling cepat sekali itu roti cane itu. Roti cane. Iya. Itu kan? Iya. Kalau roti cane lawannya dengan teh tarik. Jadi saya begitu saja kita makan kan? Iya. Itu tambahan saja kan? Dalam waktu sebelum kita pergi ke kerja lah gitu kan. Tapi kalau kita pergi dengan mobil itu cukup di rumah saja, roti saja. Jadi itulah. Berarti intinya makan sedikit Wali. Makan sedikit lah. Nah, ini pelajaran nih bagi anak-anak muda, jangan makan terlalu banyak. Nah, itu dia. Itu demi kesehatan gitu ya Wali ya. Karena saya dah begitu ya. Sampai hari ini Wali. Pembawaannya sampai gini. Dari dulu begitu saya kan. Kemudian nanti kalau siang kita makan nasi lah biasalah kan. Ya, satu nasi. Itu tadi saya bilang, saya kalau itu ada sayur 1-2 macam, satu pun udah cukup, sambal, ya,
macam sambal terasi itu kan, saya suka itu. Oh, Wali suka sambal terasi? Saya suka. Subhanallah. Sambal terasi. Di luar negeri itu ada juga, Wali? Ada. Di Malaysia, di Singapura itu ada terasi juga. Oh, sebenarnya orang Singapura makan terasi dia. Oh, begitu? Malah di Aceh yang jarang kita dapat terasi. Iya, benar. Saya kalau pergi ke Malaysia kan, saya beri terasi, saya bawa sini. Oh, iya. Terasi. Terasi. Ya. Waktu di Swedia, di sana ada juga terasi. Ada juga? Ada. Namanya terasi juga? Di sana ya terasi juga. Berarti nggak berubah tradition gitu. Ya. Karena di sana kan orang-orang luar negeri kan ada banyak juga di Eropa kan. Oh iya benar. Orang Cina, orang Thailand itu. Jadi orang tuh makan terasi juga kan. Jadi ada toko-tokonya yang jual itu. Iya. Nah, ada masalah. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi pokoknya begitulah. Yang makanan yang saya suka gitu saja kan. Iya. Nah, nanti kalau lauknya siang tadi sayur, saya suka sayur lah. Ada sayur, ikan, apa saja, ikan goreng atau ikan masakan. Yang segar-segar ya, Bang. Itu saja kan. Ataupun kadang-kadang sekali daging. Sekali lah. Kalau makanan-makanan cepat saji itu jarang. Makanan cepat saji. Sekarang hamburger. sudah ada kan? Sekarang sudah ada. Itu sekali-sekali kita makan juga. Sekali ya. makan juga itu kan. Nah, jadi begitulah. Dan kalau saya makan pun tidak banyak. Nah, begitu saya gitu. Intinya jangan banyak. Jadi nasi itu kalau udah makan satu pinggan, kalau banyak selera itu ini itu nanti saya tambah sedikit aja. Saya kalau dengan kawan-kawan, kalau nanti mau pergi kemana saja ada hidangan kan nanti kan banyak ditaruh kan. Orang tuh kan ambil semuanya, saya nak nanti saya udah bingung, udah banyak dia udah bingung tuh. Mana aku mau makan yang ini kan nanti saya ambil yang saya senang saja itu saya. Yang lain saya tinggalkan. Begitu Wali. Nah, gitu. Berarti kopi juga Wali sangat suka kopi. Saya kopi nanti pagi satu itu, nanti sore satu gitu. Wali selain itu olahraganya yang suka apa Wali? Kalau olahraga saya memang kalau dulu memang ya biasa lah kalau kita anak-anak waktu kecil juga ikut siap apa main kita ikut juga kan. Jadi kalau udah besar kita kan kan enggak bisa begitu kan. Lagi di waktu di Singapura kan saya dalam bisnis kan. Saya bisnis. Lagi saya kesukaan saya nanam pohon itu di rumah kan. Oh, nanam pohon. Gardening. Jadi saya kalau pulang kerja waktu itu jam 5 itu di rumah nanti saya sapu itu. Taman itu saya suka sapu sendiri. Keluar keringat. Iya benar. Ya. Selain pada keluar keringat saya memang senang suka bersih-bersihkan gitu. Selain olahraga, rumah bersih ya. Nanti saya tanam pohon bunga, pohon buah kecil gitu, pohon pisang, apa-apa saya tanam itu. Menyangkul. Nyangkul lagi. Iya. Karena diberi bisa pegang cangkul. Bisa. Saya potong ini menarik kelapa, ini. Kelapa bisa juga. Iya. Buah kelapa saya bisa. Buah kelapa, bukan kelapa. Bisa. Karena begini, saya di Singapura itu berikan saya punya rumah kan. Kawasannya besar 1 hektar. Itu. Oh, halamannya. Ya, halamannya rumah banglo lah ya. Jadi kita itu berpagaran lah kan, pagaran. Jadi saya kan di dalam tuh kan apa saya lakukan sambil nyapu ini kan orang nggak urusan kan. 1 hektar menyapu. Luar biasa. Ya, macam 1 hari nanti setengah hektar, besok di sini. Jadi ada saya kerjakan. Oh gitu. Saya kayaknya Wali nyangkol 10 kali aja udah kecapean gitu kan. Iya. Berarti luar biasa Wali ya. Jadi waktu itu begitu saya kan. Nanti kalau sore-sore itu kadang-kadang kalau ada waktu ada teman-teman datang kan main sepeda Wali. Saya waktu udah kecil-kecil ya naik sepeda lah kan. Waktu tadi udah berumur dah. Jadi kalau di Nyantanian saya bilang waktu saya sudah bekerja lah gitu kan. Pulang itu gardening lah saya kan, gardening nanti keluar perut. Waktu bila keluar perut itu saya sediakan air masak ini kan, hangat-hangat kan. Itu saya minum terus, jadi peluhnya keluar terus. Oh begitu. Nah, kadang-kadang nanti saya exercise free hand exercise. Ada juga saya angkat dumbbell juga nyaringan lah. Kan. Luar biasa. Kalau ada teman-teman nanti kan kita angkat yang berat sedikit. Yang berat sedikit. Berat sedikit gitu kan. Yang perlu bantuan kan. Gitu. Nah, saya begitu. Kalau tidak ada teman-teman gitu nanti cuma dumbbell saja. Gitu.
Berarti memang masa muda dan masa kecil Wali juga seperti anak-anak kebanyakan lagi yang lainnya juga Pak ya. Tapi itu teraturnya begitu kan. Iya. Ada waktu kita gerak badan gitu. Benar. Gitu. Itu luar biasa, itu jadi pelajaran bagi kami semua nih anak-anak muda masyarakat Aceh ya, Bang Jul Masri ya. Iya. Jadi ini macam di Aceh ini kan kita tanam di luar rumah-rumah orang Aceh kan itu bisa kita kerjakan sendiri. Saya sampai nanti menjelang maghrib kan sudah berhenti lah kan, saya mandi, sudah sembahyang kan. Sesudah itu nanti sampah-sampah kan sudah nonggokkan di situ, itu saya bakar. Sore Wali, pagi. Sudah maghrib. Oh sudah maghrib. Sudah maghrib kan nanti saya bakar sampah itu. Oh begitu. Sampai bersih. Sampai saya bakar. Karena juga katanya Wali mempengaruhi kesehatan dari subuh ya, mandi duluan sebelum salat subuh juga pengaruh Wali ya. Itulah, itu biasa lah gitu. Wali juga seperti itu. Oh ya. Jadi saya lihat makanannya. Ya benar. Jangan terlalu banyak lah kan. Yang perlu karena tapi exercise mesti perlu juga kan. Lagi gerak badan itu kalau orang sekarang kan macam-macam bisa main tenis lah macam-macam ya bisa. Malahan sekarang ada gym lagi, zaman itu tidak ada gym kan. Kita main-main sendiri saja begitu. Ya. Tapi itu memang perlulah kan. Keluarkan keringat. Bagi saya itu saya hobi itu di tempat saya kena luas pohon kelapa banyak. Kalau yang dah tua-tua kita nebang, nanti saya tanam yang baru. Tanam yang baru. Tanam pohon kelapa. Saya tahu. Manjat kelapa juga bisa. Oh nggak bisa. Cuma kupas saja Wali ya. Manjat enggak. Iya. Karena kadang-kadang ada yang bisa manjat gitu kan, sampai manjat. Tapi saya sendiri nggak bisa juga. Lagi kalau pohon-pohon lain tuh macam buah-buahan itu bisa. Oh itu bisa. Oh yang bercabang-cabang ya. Iya Wali. Di atas sampai gigi-giginya tikar enggak. Benar. Ya. Luar biasa nih Wali, banyak nih pelajaran untuk kita anak-anak muda nih Wali. Dan lagi satu begini ya, kita hidupnya ada senang ada susah kan. Iya benar. Jadi itu dari satu. Memang kadang-kadang kita menemui masalah-masalah besar kan, tapi bagi saya alhamdulillah lah kan. Kalau udah keadaan-keadaannya susah itu kan, saya berpikir ke habis bagaimana caranya, cari solusinya. Nah, jadi lepas itu kita serah pada Allah, ya kan. Nah sudah, kita tidur tidak apa-apa lagi. Jadi kita bisa membatasi kesusahan itu bisa kita kontrol Iya. Karena filosofinya gini, setiap ada problem ada solusinya. Iya benar. Tiap masalah ada solusinya ya benar. Itu dia. Betul. Itu saja kita nanti dapat solusinya itu. Iya Wali. Kemudian ini Wali, mungkin kita sama-sama tahu di mana Wali punya hubungan romantisme sangat dekat dengan almarhum Paduka Mulia Tengku Cik Hasan Ditiro. Mungkin Wali punya cerita atau kejadian yang mengharukan yang bersama dengan almarhum Hasan Ditiro Wali. Oke. Jadi ini harus kita buka lembaran sejarah lain kan? Iya benar. Sejarah kita panjang sebenarnya. Iya kan? benar Wali. Jadi begini. Jadi memang sejarah Acehnya panjang, sejarahnya sendiri. Kemudian sejarahnya dalam Indonesia juga panjang. Kan? Jadi kalau Tengku Cik Ditiro kita tahu. Iya. Memang kita pelajari atau kita dengar daripada orang-orang tua kita semuanya kan. Tengku Cik Ditiro waktu melawan dengan Belanda dan keturunannya semuanya kan. Dan malahan Tengku Cik Ditiro kan jadi pahlawan nasional juga kan. Kemudian yang Tengku Cik Hasan Ditiro ini yang saya mulai tahu waktu zaman DI dulu. DI. Ya. Jadi waktu zaman DI kita orang Aceh banyak yang terlibat lah pokoknya. Cukup banyak terlibat kita kan. Itulah zaman yang pertama kali sebenarnya ada kontra antara pemerintah pusat dengan Aceh. Waktu itu. Ini masalah kalau kita tinjau ke Melayu, masalah juga keadilannya tadi. Ya, keadilan. Di waktu itu orang Aceh, pemimpin Aceh menganggap bahwa RI sudah sudah memungkir janji lah dengan orang Aceh itu kan, sudah menganak tirikan Aceh itu. Jadi jadilah itu.
dan panjang itu ceritanya. Jadi waktu zaman DI itu orang tua saya pun sudah terlibat juga waktu itu kan. Katanya orang Aceh lucu unik orang Aceh ya. Iya. Orang Aceh ini begini. Kita menyambung sejarah sebenarnya. Iya benar. Kalau ada jadi masalah di Aceh, kejolakan politik ini tuh kan, dia nanti mencari hubungannya dulu-dulu itu. Iya. Dengan sejarah. Tarik garis ya. Tarik garis. Iya. Jadi yang orang di Aceh, tokoh-tokoh di Aceh ini dicari siapa orang-orang yang itu. Akhirnya kan dapati ayah saya juga. Sudah dilibatkan ayah saya juga. Itu saat itu ayah Wali di Aceh masih? Di Singapura. Sudah di Singapura. Kita kan benar. dagang di Singapura, jadi warga negara Singapura. Dilibatkan juga, terlibat. Terlibatkan juga. Iya. Karena orang Aceh dicari itu. Dicari. Orang Aceh begitu. Seperti pipa, listrik ini, wire listrik. Wire listrik. Jalurnya mana Swiss-Swissnya itu dia. Iya. Begitu. Karena kita ada tarian sejarahnya tadi. Iya benar. Jadi pada nenek-nenek yang kita kan dicarinya itu. Nah, ketemu itu semuanya. Iya. Nah, kan? Ini seperti sekarang juga. Saya kenal dengan saudara kenapa? Dengan saudara kenapa masalah ini juga? Iya benar. Masalah terkini lah. Kan? Iya. Ada kaitannya masalah zaman konflik itu kan? Iya. Nah, begini lagi. Ini begini. Dalam perjuangan begitu juga orang Aceh. Nah, nanti kita lihat itu ada nenek-nenek kita dari zaman dulu ada kaitannya. Iya. Nah itu dia. Dengan tokoh-tokoh yang ada di Aceh. Iya. Nah, itu dia. Jadi gitulah kita. Nah, jadi waktu itu sudahlah ayah saya waktu kan diangkat menjadi oleh di Aceh ini perwakilan untuk Singapura di Melaya waktu itu. Belum Malaysia lagi Melaya. Gitu. Jadi sudah waktu itu datanglah banyak petinggi-petinggi Aceh, tokoh-tokoh Aceh ke sana. Iya. Nah, jadi kan semuanya ke rumah kita kan bercerita lah masalah Aceh begini begitu. Jadi saya waktu itu masih anak-anak lagi kan. Masih kecil Wali. Saya dengar itu. Itu kelas berapa Wali? Apa? Tahun 53 kan. Tingkat SD Wali atau sudah yang waktu itu saya sudah umur 15 tahun. Sudah 15 tahun ya. SMA lah gitu ya. SMA ya. Jadi saya sudah pasti sejarah Aceh saya sudah tahu. Ya. Di sekolah diajar, di Singapura diajar sejarah Aceh. Ya. Di Singapura saja diajar sejarah Aceh. Diajar. Itu kurikulum di Singapura itu, kurikulum itu yang ditetapkan oleh kerajaan Inggris. Kan itu. Waktu itu dalam Inggris. Iya benar. Malaya, Singapura sama kan. Jadi kurikulumnya itu. Sejarah Aceh diajarin ya? Sejarah Aceh itu masuk sejarah Melayu. Oh masuk sejarah Melayu. Jadi diajar itu sejarah Aceh. Iya. Sejarah Pasai, sejarah Aceh, perang dengan Portugis dan sebagainya. Ada. Kita malah sekarang di Aceh sendiri, semuanya. Di Acehnya sendiri juga malah sudah hampir tidak ada lagi pelajaran. Saya belajar dari situ dulu, sejarah Aceh dulu. Dan kemudian saya menarik cerita orang tua tadi kan, mengenai Aceh ya, orang tua. Lebih menarik saya rajin baca buku-buku sejarah. Iya. Di Singapura kan ada juga apa nih library kan, di situ saya pelajari lagi, mungkin mendalam lagi. Kemudian jadi waktu zaman DI sudah terlibat. Sudah terlibat. Sudah terlibat lagi. Betul. Ya kan? Iya. Walaupun waktu itu kita anak muda kan, kalau tamu-tamu datang, tokoh-tokoh datang cerita begini, saya ketuk angkat air kan. Kita dengar itu apa dibicarakan itu kan. Iya. Tertarik itu. Iya betul. Nah, jadi lepas itu kan nanti ayah saya kan ceritakan lagi, dia suka cerita. Jadi saya terus mengikuti. Jadi waktu itulah kita dengannya Santiro. Jadi ada suatu insiden di waktu itu. Iya. Santiro di waktu itu ya, beliau itu kan di New York. Gitu. New York. Beliau itu malah zaman itu kan beliau memang sudah mengikuti pendidikan dalam universitas di sana kan. Iya. Nggak salah saya Columbia University kan, beliau itu kan. Mereka ambil PhD kan. Gitu. Iya. Kemudian sebelum itu beliau juga bekerja dengan KBRI di sana. Ya. Jadi apabila kejadian di Aceh, beliau kan mengikuti perkembangan di Aceh. Yeah.
ada suatu insiden yang terlalu besar kejadian di Aceh. Kejadian pembunuhan massal di Lepung di sini kan dekat Kalung ni kan. Iya, lewat Lok Ngai itu. Di mana di waktu itu TNI membunuh orang-orang nelayan di daerah itu kan, pada suatu jemaat itu. Puluhan yang meninggal waktu itu. Jadi sadis sekali lah kan. Iya. Memang direncanakan begitu. Oh gitu. Walaupun di IMA sudah ada pergerakan kan. Iya. Tetapi yang ini memang direncanakan. Oh. Ditunggunya orang-orang Aceh waktu jemaat. Jadi orang-orang nelayan itu kan sembahyang. Iya. Ya. Jadi ditunggunya. Selepas sembahyang itu dikepungnya masjid itu. Akhirnya laki-laki itu dikeluarkan yang dianggap masih muda begini begitu ada terlibat itu dikumpulkan dibawa pinggir laut ditembak di brand gun kan itu ya kan? Jadi berita yang ribut di Indonesia sampai di dunia ribut gitu. Jadi Tupasan marah beliau kan beliau protes di sana di New York saat itu. Di New York protes. Yeah. Wah, bila protes waktu itu sudah ribut lagi. Iya. Yeah. Kan? Di New York pula itu protesnya. Sudah ribut. Jadi masalah besar. RI zaman itu zaman Bung Karno marah sekali kan. Wah sekali minta diekstradisi. Nah, sudah jadi masalah politik antara Indonesia dan dengan RI. Lagi kena beliau ini orang yang banyak rakan-rakan di senator di Amerika ini kan pokoknya prihatin terhadap beliau ini kan melindungi beliau. Jadi melindungi beliau bagaimana? Jadi buat sementara waktu itu nama beliau sudah bangkit di dunia internasional juga di Indonesia. Jadi di situ waktu itu saya mulai ikuti beliau ini. Hebat juga ni Tengku cucunya daripada Tengku Cik Tirol ini juga sudah sama dengan kita pula ini ya kan dah sama ini kan. Jadi akhirnya kan beliau kan gagal diekstradisi karena dibantu oleh Amerika senator-senatornya memberi beliau suaka politik jadi warga negara Amerika. Di situ terpukulnya RI kan kalah pokoknya RI dalam hal itu nama beliau terus naik. Kemudian oleh DI mengangkat beliau sebagai perwakilannya untuk di luar negeri gitu. Dan makin hebat lagi kan? Waktu itu beliau sudah mencari ini siapa lagi yang ada ni termasuk ayah saya Singapura. Sudah mulai kirim surat segala macam itu. Kan? Kemudian begitu juga abang saya juga sudah terlibat juga. Abang saya dipanggilnya jumpa beliau ke New York. Jadi kita sudah mungkin ada hubungan. Ada yang terkesan kali pada saya begini kan. Karena beliau sering-sering tulis surat dengan ayah saya. Kan? Jadi tulis surat ayah saya. Beliau kalau dapat surat itu nanti dibukanya dia suruh saya baca. Ayah saya tahu baca bukan tak tahu kan, tetapi beliau maklum orang tua kan. Iya benar. Kalau tulis pun bisa, cuma pokoknya cara orang dulu lah. Iya benar. Kan? Jadi begini, nanti disuruhnya baca suratnya. Saya bacakan ayah gini. Okey. Oh kau jawab begini katanya. Nanti saya tulis. Saya yang tulis ini. Wali yang tulisnya. Tulis tangan atau mesin ketik? Tangan. Zaman tu masih tangan. Tangan. Kan. Jadi nanti ayah saya teken kirim. Jadi seringlah begitu. Jadi apa yang dibilang oleh Hasan Muhammad begitu juga ayah saya bilang saya ikutin terus. Jadi saya lebih menarik kan? Iya benar. Saya jadi sekretaris ayah saya. Sekretaris pribadi surat dengan beliau kan? Betul. Iya. Jadi begitulah. Jadi kita terus rapat. Berkomunikasi gitu kan? Iya.
Jadi kita terus mengikuti keadaan beliau juga. Cuma waktu mulanya saya jumpa beliau itu kapan? Sudah DI sebenarnya, sudah selesai DI kan, barulah dia datang ke Singapura. Baru ketemu. Betul ketemu. Dia bertemu. Iya. Nggak salah saya tahun 70 apa 70 sekian ya. Jadi saya begitu tahun 70-an gitu. Dia datang ke Singapura. Dia datang ke Singapura. Jadi dia datang ke rumah. Jadi saya lihat cara fisik dia betul. Tapi yang sayang di waktu itu ayah saya sudah meninggal. Ayah saya meninggal tahun 61 kan. Dia datang dari 70-an gitu kan. Berarti waktu pertama kali Wali ketemu dengan almarhumah Santiro, cara fisik kan. Ayah Wali sudah meninggal. Jadi nak bertemu lah. Berdua nak bertemu. Jadi waktu dia datang ke Singapura tuh saya lihat memang hebat Santiro ini. Wakannya hebat. Dia punya gayanya memang hebat. Memang tampan seorang pemimpin besar. Saya lihat, kagum saya lihat. Waktu bicaranya begitu. Dengan kitanya anak muda bicaranya hormat sopan santun. Gitu. Jadi kita pun begitu juga, apalagi kita betul. Santun. Dia bertemu dengan ibu saya begitu juga sopan santun. Dan kalau bertemu ibu saya itu seperti sudah lama bertemu. Dia bilang, saya tinggal dia datang siang kita beri makanan kan. Sudah berkenalan dengan ibu saya duduk begini itu dia bilang. Jadi ibu saya nanti duduklah, saya akan hidangkan makanan. Oh ya, dia masak apa hari ini? Belum sempat dihidangkan ditanya kan, masak apa hari ini? Ada katanya saya ada masak makanan Aceh. Dia kan rindu mau makan Aceh. Betul. Dia tidak sempat, dia pergi ke dapur. Begitu cara dia itu kan. Caranya cukup bersahaja dan juga kekeluargaannya luar biasa itu kan. Dia pergi ke dapur, memang di tungku dapur itu mesti panas lagi, dibukanya itu, diperiksanya. Jadi begitulah. Jadi kan minyak pun terharu lah, gitu kan. Gitu. Banyak beliau apresiasinya sampai begitu, sampai ke dapur gitu. Jadi itu sangat menyentuh ya. Menyentuh sekali. Wali ya. Kemudian dia bilang gini, saya datang begini, dia bilang ditanyanya cerita ayah saya. Ditanya bagaimana ayah saya selama ini sampai dia meninggal, bagaimana dia meninggal, ya. Nanti sebentar ya, saya pergi ke kamar mandi. Ya, silakan mandi. Siapin enggak? Wali perlu tisu kayaknya tadi. Saya bertemu, sebenarnya beliau datang ke Singapura pertama kali, dan begitu waktu itu yang saya pertama kali bertemu muka dengan beliau tahun 63. Tahun 63. Beliau waktu itu sudah bisnis lah ya. Saya juga bisnis waktu itu. Iya, bisnis apa Wali? Saya begini, di Singapura tuh ayah saya kan sudah lama ke Singapura, tahun 25 beliau itu ya. Dari Aceh hijrah ke sana. Kemudian beliau melanjutkan perdagangan. Ayah saya itu datang ke Singapura tahun 25 kan. Zaman itu Singapura baru maju lah, ya, maju. Pokoknya kalau siapa yang datang di Singapura zaman itu tidak ada paspor, zaman itu belum ada paspor. Dulu belum ada paspor. Belum ada. Jadi seperti kita pergi ke Medan lah. Bisa duduk terus. Begitu. Iya. Begitu. Benar. Pokoknya zaman itu begitulah. Iya. Kalau kita mau pergi duduk Indonesia waktu itu belum ada Indonesia juga ya. Iya. Netherlands Indies waktu itu. Boleh datang ke sini. Jadi karena Singapura itu daerah yang sedang maju. Iya. Interport kan itu Inggris memang bikin begitulah, ya. Orang-orang tertarik sekali di Singapura, terutama orang pedagang, ya. Datang ke Singapura, bikin bisnis sana. Inggris diberi kemudahan saja itu, duduk sajalah pokoknya, gitu. Jadi zaman itu begitulah. Begitu ya. Jadi ayah saya ke Singapura itu dia dagang dengan Aceh juga. Iya.
dengan Aceh. Karena dulu sebelum itu dia dagang di Banda Aceh ini dekat Masjid Raya itu. Saya pun nggak tahu tuh di mana pokoknya zaman itu ya. Dia dagang di Singapura, kemudian barang-barang hasil bumi dari Aceh itu kan langsung ke Singapura. Bukan melalui Medan. Nah ini satu catatan harus tahu ya. Nah, langsung dari ke Aceh, dari Aceh ke Singapura. Ya. Dagang yang dibawa dari Aceh itu zaman itu kan, malahan daripada daerah Aceh Barat Selatan. Bayangkan, seperti nilam, daun nilam, rotan, kelapa kering, kopra ya, hasil bumi yang lain. Ya. Jadi barang-barang yang begitulah yang dibawa ke sana. Dan dari Singapura itu dimasukkan barang-barang keperluan di Aceh lah pokoknya seperti kain baju begitu, dan yang lain-lain lah gitu. Dan selain itu beliau juga dagang juga dengan orang dari daerah Indonesia, daerah Sulawesi. Karena zaman itu orang Bugis ya. Orang Bugis kan suka juga datang ke Singapura menurut musimnya dengan kapal Pinisi-nya. Kapal Pinisi seperti ini ya? Oh bukan, ini kapal dia kecil, lebih kecil. Yang 2 tiang itu kan? Mereka kan bawa barang apa itu? Bunga cengkeh dari daerah Maluku, bunga cengkeh pala, ya, dan juga kelapa kering. Mereka bawa ke Singapura itu. Nah, jadi dagangnya untuk di daerah kita itu dari Aceh dan juga dari daerah sanalah yang dibawa oleh orang-orang Bugis itu. Ya. Dan sementara itu ayah saya ada kedai, ada 2 toko di Singapura itu kan. Kemudian beliau juga cara berdagang lokal pun ada juga, ya, cara lokal di sana. Jadi antara lain beliau itu pernah pergi ke negeri Jepang tahun 38. Ayah saya sudah ke Jepang. Ke Jepang. Tahun 38. Bayangkan orang Aceh zaman dulu bisa ke sana. Luar biasa. Ke Jepang. Nah, jadi ada hubungan dengan Jepang, hubungan dagang dengan Jepang. Karena zaman itu juga orang Jepang ramai di Singapura. Sebelum perang lah, kan? Masih baik dengan Inggris lah. Ramai. Jadi hubungannya ramai dengan saudara Jepang di sana. Jadi dia pergi ke Jepang, meluaskan perdagangannya, jadi import barang-barang dari Jepang juga ke Singapura. Di antara sampai Singapura, adanya dijual di Singapura, ya, adanya dibawa ke Aceh, gitu. Bukan melalui Medan atau Belawan, langsung. Cuma bayangkan. Coba bayangkan. Kenapa sekarang semuanya di Medan? Ada apa itu ya? Ada apa itu? Kalau dulu ini bicara ini tahun-tahun 38. Saya lahir 39. 38 ayah saya sudah berdagang di Singapura. Barang dari Aceh, hasil bumi kan langsung ke Singapura. Barang yang ayah saya order di Singapura ataupun dari Jepang langsung ke Aceh. Bukan Medan, bukan Belawan. Nah, ini pertanyaan besar kan? Sekarang kan kebalikan. Tapi ini cerita lain, nanti kita bicara lain nanti. Ini ahli ekonomi ini. Betul. Ini saya akan bicarakan di mana kelemahan kita sebenarnya. Nah, kita balik cerita tadi kan dengan Hasan Tiro. Jadi sesudah yang pertama kali datang ke rumah tuh, tadinya saya bilang kan sampai beliau buka periuk di dapur. Ya, kita makan. Sesudah itu saya perhatikan beliau kan, perawakannya, tingkahnya memang menarik, luar biasa. Beliau punya itu. Meticulous sekali dia. Kita memang bangga. Dia sebagai pemimpin Aceh kita bangga. Dia kelas dunia sebenarnya. Ini bukan saya memuji, saya lihat. Saya pelajari. Walau kita dalam sejarah kita tahu
Yeah. Sudah ada interaksi dulu waktu zaman BE-nya saya bilang dulu. Saya tulis surat dia. Yeah. Tetapi bila perawakannya saya lihat ini luar biasa orangnya. Luar biasa ya. Dan pendidikannya luar biasa. Yeah. Dia kan PhD di Columbia University dan beliau juga jadi lecturer. Ada beberapa universitas lain jadi lecturer. Nah, itu. Okey. Jadi sesudah itu yang saya lagi terkenang sampai sekarang kan. Dia bilang, dia tanya masalah ayah saya, bagaimana sakitnya, bagaimana sampai dia meninggal, ditanyanya semuanya. Kemudian dia bilang, di mana kuburannya? Itu. Makan mana? Dia bilang, saya mau pergi ke ziarah. Itu niat hati saya, dia bilang. Ya. Baik, saya bilang, Tengku, kalau gitu nanti besoklah kita pergi ya. Saya bilang, karena ini dah siang kan. Besok dia datang. Dia datang, saya dengan abang saya, Amir Rashid. Nah, jadi bawanya ke makam. Makam di Singapura bagus sekali kan. Yeah. Itu nama kuburannya Bidadari. Kuburan Bidadari. Luas sekali itu. Ya. Kuburan Islam di situ juga, Kristennya di situ, orang Hindu juga tangga nak besar. Yeah. Yang banyak Islam dengan Kristen. Teratur sekali di Singapura itu ya. Itu sebagai bisa kita contoh untuk di Aceh ya. Jadi dia pergi di sana, dia baca doa gitu. Dia memang merasa kan kehilangan betul karena dia lihat ayah tokoh perjuangan yang ada hubungannya pula dengan beliau. Yang sayang beliau tidak dapat lihat, cuma ziarah makamnya itu. Tapi bagi saya itu satu kenangan yang luar biasa. Saya lihat Tengku Hassan Muhammad ini satu orang pejuang, pemimpin yang tidak melupakan koleganya di dalam sama-sama berjuang, walaupun tidak pernah jumpa, gitu kan? Lagi menghargai. Jadi saya lihat itu luar biasa beliau ini, bisa kita contohi itu kan? Jadi okeylah. Beliau di waktu itu sudah mulai dagang itu, jadi ini dagang di Amerika kan? Jadi kemudian sesudah itu ya itu sudah zamannya era kapan itu, waktu zaman konfrontasi. Waktu itu. Tahu kan konfrontasi tahu kan? Tahu ya, pernah dengar. Okay. Konfrontasi itu antara Indonesia dengan Malaysia dan Inggris waktu itu. Itu dia. Itu zaman itu. Itu era lain lah kan. Nah, jadi yang pertama kali saya jumpa di situ waktu itu. Dan itu ada cerita panjang juga. Tapi saya tidak perlu saya bicara di sinilah kan. Sesudah itu dah lama, kita berapa tahun tak jumpa lagi. Tahun-tahun 74. Baru beliau datang lagi. Itu beliau sudah mulai bisnes di Amerika kan. Saya juga sudah bisnes balik waktu itu. Saya meneruskan bisnes saya. Tapi bukan lagi di Jepang. Saya di waktu itu bisnes saya sendiri di Singapura dan daerah Riau dan juga Sulawesi, ya gitu. Kemudian juga di waktu itu zamannya kita mulai juga bisnis di daerah-daerah lain lah gitu kan. Itu tahun-tahun 74 lah gitu kan. Jadi waktu itu Tengku Hassan Muhammad datang lagi. Dia datang lagi, dia bawa investor dari Amerika, ya, ke Thailand. Dia hubungan dengan kerajaan Thailand bagus sekali, dengan jenderal-jenderal Thailand zaman era itu lah kan, rapat beliau tu. Kemudian dia datangnya ke Malaya waktu itu, bawa itu investor juga, langsung ke Indonesia. Itu dia, bawa
Antara lain yang saya teringat ya, dia bawa investor yang pemeliharaan sapi di Amerika besar, perusahaan itu. Jadi dia bawa investornya untuk Thailand, untuk Malaya juga Malaysia waktu itu, dan juga untuk Aceh. Tapi kalau Aceh itu karena Tengku kan ada masalah juga dengan Indonesia dulu, dulu kan. Tapi itu sudah dikliarkan pokoknya. Sudah dikliarkan. Jadi Tengku bisa baliklah ke Indonesia. Itu. Jadi di waktu itu beliau bertemu dengan Pak Harto, ya, untuk penghormatan kan, bertemu Pak Harto, Pak Soeharto kan. Jangan dibawanya ini investor inilah, dan kasih tahu bahwa dibawanya investornya untuk pemeliharaan sapi di Aceh waktu itu, begitu. Tapi waktu itu datang ke Aceh kan. Cuma masalahnya begini, walaupun Tengku Hasan sudah dibenarkan pulang, kan, tetapi rupanya masih suspek lagi lah pokoknya. Masih suspek. Nggak dipercaya lagi. Jadi diikutin Tengku Hasan apa di Aceh. Kemudian di Aceh juga, orang Aceh pun lain juga kan. Oh, Tengku Hasan Muhammad pulang. Ini kan pemimpin kita begini gitu. Wah, sudahlah. Ini orang-orang di ini, tokoh-tokoh di ini sudahlah keroyok beliau. Itu kan. Mungkin RI tidak percaya beliau. Tidak percaya. Jadi gitu, pokoknya begitulah pokoknya kan. Kemudian beliau keluar. Keluar, tapi beliau tetap dengan Thailand ya kan, dengan Malaysia gitu. Cuman untuk memasuk Aceh kali yang kedua ini sudah sulit. Yang saat sulit kan. Karena tidak salah juga waktu Tengku pulang ke Aceh, tokoh-tokoh DI keroyok beliau. Jadi RI sudah ingat ni apa ini pokoknya. Betul. Sudah tidak diberinya izin. Jadi masalah juga. Jadi pokoknya begitulah kan. Baik. Cuma saya perhatian Wali berapa kalinya sudah dia datang di Singapura, Malaysia dalam bisnis. Dia kalau jumpa dengan kita itu, dengan abang saya, dia rapat dengan abang saya kan. Karena waktu zaman DI selalu kedua berantau di luar. Dengan saya, dia kalau dengan kami dia tidak bicara banyak masalah bisnis, masalah Aceh. Yang dibicarakan masalah Aceh. Masalah Aceh. Dia bilang keadaan Aceh. Aku lihat orang Aceh itu buruk ekonominya, ya. Keadaan orang Aceh masih kebelakangan dalam banyak hal, katanya. Bagaimana ini? Kan? Jadi dia merasa apa? Rasa tidak puas hati lah. Gitu, dengan apa yang sudah berlaku di Aceh kan sudah ada perdamaian waktu itu di Aceh sudah ada perdamaian di ikan. Lamteh itu kan, tapi tidak ada apa-apa. Habis di waktu itu di Aceh juga sudah dapat tu gas, arun gas. Gas. Di waktu itu pemerintah pusat sudah mempersiapkan arun gas ini kan, tetapi putra-putra Aceh ketinggalan, tidak dilibatkan atau di SDM tidak disediakan. Ya juga kita lihat memang benar gitu. Ini kan eksplorasi persiapan segala macam sedang dipersiapkan. Dia dapat itu telaga minyak gas itu tidak salah tahun 70 berapa 2 tidak salah ya 70 sekian lah gitu kan. Sedangkan saya pulang ke Aceh tahun 74 saya ingat sedang dipersiapkan itu. Luk Semawai itu kan di bukit itu sedang dikerok, itu masih hutan-hutan aja itu. Bagus, indah sekali waktu itu. Kalau yang sebelah kiri ini laut itu nehen gitu. Nehen. Tambah udang. Orang tu banyak duit situ kan. Tapi itu sedang dipersiapkan untuk tempat apa ni? Tangki-tangki itu kan. Gitu. Nah, kemudian persiapannya itu kan dijadwalkan tahun 78. Ya. Sedangkan itu anak-anak Aceh tidak dipersiapkan.
SDM-nya. Iya. Kemudian Tengku Hasan punya salah satu daripada bagaimana sahabat beliau yang orang Amerika yang dapat kontraktor besar di situ. Saya lupa namanya. Besar itu kontraktornya. Itu sahabatnya itu. Jadi dia akan pelajari dari sahabatnya apa yang sedang diperlakukan gitu. Dia lihat anak Aceh nak dilibatkan. Yang ada ya orang Jakarta lah, orang itu kan nak dilibatkan. Wah, dia bilang ini kalau begini keadaan gayanya ini kita lagi terpuruk nih begini. Nah, ini gas yang ada di situ besar sekali. Nah, jadi waktu itu selalu dia bincang-bincangkan dengan kami lah, kan? Gimana dia bilang? Itu zaman itu gas yang ada di Aceh itu yang kedua terbesar kalau dari Teluk. Qatar yang paling terbesar, kita yang kedua. Itu ya, belum dapat lagi Bontam, belum dapat yang Natuna belum lagi kan. Itu yang terbesar 17 triliun kubik. Waktu zaman itu ya. Itu dia bilang kenapa gini? Orang kita tidak dilibatkan, tidak dibikin persiapan. Itu awalnya, Wali. Itu awalnya. Dia sudah lihat gini. Nah, kemudian apa yang sudah tersurat pada perjanjian Lamtih itu kan? Pun tidak terlaksana. Tidak terlaksana juga. Kan tiga bahan pokok yang diserahkan kepada Aceh. Masalah pendidikan, kebudayaan, tidak salah saya. Kemudian masalah apa lagi? Kesejahteraan, pendidikan, masalah ekonomi, keagamaan. Ini kan dipulang kepada pemerintah Aceh waktu itu, tapi tidak berjalan. Nah, sedangkan yang ini keadaan orang Aceh waktu itu ekonominya rendah kali, SDM-nya rendah sekali, ya, dibandingkan dengan daerah lain. Malahan di waktu itu sudah dapat ini gas sarun. Persiapannya untuk SDM dan pertambangan ini tidak ada. Jadi pada orang Aceh. Sedangkan kekuasaan kawat rakannya itu Battle, company Battle yang dapat kontraktor untuk bikin infrastruktur. Battle itu temannya itu orang Amerika itu kan. Malahan ada pernah dikirimnya misinya Tengku Hasan minta bantu abang saya menemani rakannya itu waktu bikin survei di Aceh. Dia pakai kapal terbang yang kecil itu kan dari Singapura turun ke Banda Aceh di sini. Itu airport di Lok Semai belum dibikin lagi. Bawa sampai ke situ. Dari Lok Semai. Jadi di situ orang-orang Amerika itu dengan abang saya lihat orang Aceh di situ miskin-miskin sekali. Anak-anak di waktu itu kan tidak ada pakai sepatu, masih telanjang kaki. Telanjang kaki yang gitu. Jadi bila orang-orang barat tu datang kan orang tu macam keheranan lihat gitu. Gitu kita keadaan begitulah. Zaman dulu seperti itu keadaan. Jadi abang saya kalau melihat langsung orang Amerika yang dia mengikut orang Amerika itu menemani lah. Itu kawannya Tengku Hasan itu semua. Jadi abang saya bikin laporan dengan almarhum Wali. Dia lebih lebih prihatin kenapa begini wah. Ini susah begini keadaannya begini. Kita Aceh. Jadi itu waktu zaman tahun 74 tu kan dia akan pulang di Aceh. Tahun 73 dia balik pulang di Aceh. Waktu pergi melawat di Jakarta kemudian ke Aceh. Dia lihat keadaan yang sebenarnya. Dia sendiri lihat, oh begini di Aceh. Kemudian orang-orang di I mesti semangatnya kuat. Ya enggak? Semangatnya kuat. Okey. Baik Wali. Jadi di situ saya lihat bagaimana kepedulian Tengku Hasan Muhammad kepada masyarakat Aceh dan Aceh ya dalam Sumalini ya cukup kuat. Jadi itu yang saya lihat dia lihat ini untuk sekali lagi pemerintah pusat ini mengabaikan Aceh. Nah, jadi maka itulah timbul pikirannya supaya Aceh kalau gitu kita minta merdeka saja. Berarti dari situ awalnya. Dari situ awalnya. Iya, Wali. Baik Wali, sebelum
Tengku Cik Hasan di Tiron mungkin di akhir-akhir usia atau mau meninggal, apakah ada pesan-pesan khusus untuk Wali mungkin melanjutkan perjuangan? Jadi saya alhamdulillah ya, saya selama dari malam mula saya bertemu sama beliau dan banyak kali saya bertium sampaikan saya terlibat di dalam gerakan Aceh Merdeka ini. Saya selalu mendampingi beliau. Jadi secara langsung apa pikiran beliau untuk Aceh ke depan banyak dicurahkan pada saya. Juga bagaimana pelajaran yang saya dapat langsung daripada beliau adalah cara politik ya, ilmu kepolitikan itu, cara internasional itu langsung saya dapat daripada beliau. Memang dididik saya begitu kan, dipersiapkan oleh saya begitu. Dan bagaimana kita berinteraksi diplomasi di luar negeri. Itu langsung saya belajar dari beliau, mengikuti sebenarnya. Terus bukan hanya dia bilang, tetapi terus kita praktek terus. Cuma begini, beliau itu memang dia memesan sama saya, meneruskanlah perjuangan ini supaya Aceh ini maju, ya, sejahtera rakyatnya. Ya, walaupun kita di dalam RI tidak apa. Ya, dia kan dia ikuti semuanya perkembangan ini. Dan langkah-langkah yang kita sudah ambil berdamai dengan Indonesia sampai kita taken itu kan dia tahu semua. Iya, benar. Kan ada laporan. Cuma dia mengharapkan kali ini hendaknya pemerintah pusat memenuhi segala komitmennya dan kita juga memenuhi komitmen kita. Dan juga kepada kita di Aceh ini, kepada saya, kepada pemimpin dan semuanya orang Aceh lah pokoknya, ya, terus berjuang memenuhi apa yang telah kita capai, ya, supaya Aceh ini maju, rakyatnya sejahtera, orang Aceh jadi brilian di dalam Indonesia ini. Nah itu selalu di pesannya saya itu. Dan ini misi ini yang saya sudah lakukan. Baik Wali, jadi sebelumnya Wali, kemarin sebelum kita kemari, kita di media sosial ada kita sampaikan bahwasanya insya Allah besok kita akan berbincang-bincang dengan Wali Nanggro Aceh. Jika ada yang bertanya silahkan DM kita gitu. Jadi ada beberapa masuk pertanyaan nih Wali dari tadi malam. Cuman dari sekian pertanyaan kita coba seleksi ini Wali. Mungkin kalau berkenan bisa Wali menjawab. Ada 2 pertanyaan ini Wali. Yang pertama, Bang Cika tolong ditanyakan peran Ayah Mahmud atau Ayah Aceh, ya, ayahnya Wali, itu dalam perjuangan dan perjuangan Aceh sangat mengharukan. Nah, kira-kira ada tidak kejadian atau keadaan yang mengharukan bersama Ayah Mahmud oleh Wali sendiri? Maksudnya mungkin kejadian mengharukan dalam perjuangan Aceh ini antara Wali dengan ayahanda, mungkin seperti itu. Ya, jadi begini, ayah saya dari awal dia mendidik saya kan sebagai orang Aceh, ya, dan diberitahu sama saya sejarah-sejarah Aceh yang begitu panjang, ya, itu memang lengket sekali pada diri jiwa saya kan. Cuma yang saya jadi terkenang sampai sekarang ini dan dengan Tengku Hasan saya bilang juga kan, yang sayang kan ayah saya kan tidak pernah bertemu dengan Tengku Hasan. Iya. Tapi ayah saya ini kan dia orang tua zaman dulu lah ya. Orang itu kan lain, orang itu kan ada pembawaannya, kepercayaannya sendiri. Dia mungkin dia tahu dia tidak dapat jumpa dengan Hasan waktu dia sudah sakit-sakit, ya. Ada satu hari dia panggil sama saya, dia bilang, dia panggil saya nama Aceh saya Manyak, Manyak, Kaduk Sino, ya, juga dengan abang saya, Menteri Amir Rashid, kan, dia panggil Cut, Kaduk Sino. Nyo aku pegang kata,
bak firasat lun dan bak renungan lun. Ayat-ayat itu dia orang zaman dulu lihat kitab nama ini dia tahulah pokoknya ada bagaimana renungan prediksinya orang tahu dia baca itu katanya. Bak aku kalian pemimpin Aceh akan datang Tengku Hasan Tiro. Yang tempoh hari kan yang setahu zaman kita, zaman beliau juga. Pemimpin Aceh waktu Daud Bere kan. Tengku Daud Bere. Itu kan. Pemimpin DI zaman itu kan. Ya, ini kan sudah beralih kan. DI-nya sudah selesai. Benar. Lagi dia bilang bak firasat ke, bak kukalen, bak kitab. Pemimpin Aceh yang akan datang adalah Tengku Hasan Tiro. Nyo ko pesan bak kata. Kah payah kasetet koknya. Ya, kasetet bu. Ya, begitu sampai gitu. Kajian ayah memang karena pegang lagi nyan kamu setet. Jadi itu yang saya selalu terkenang. Dengan Tengku Hasan saya bilang itu sama dia. Ada 2 kali saya sebut bilang sama dia. Dia pun terharu dia. Nangis dia. Itulah dia bilang Malik. Itulah tradisi kita orang Aceh. Orang Aceh zaman dile menan. Setia mesetia kepada pemimpin. Dan menancit pengikut kitanya mesetia pada pemimpin. Kalian kata kalian pelajari sejarah Aceh. Sejarah perang dengan Belanda. Aceh paling dia pahlawan sebenarnya. Ramai tak orang syahid di Aceh. Agam Minang katanya. Yang syahid. Dan pahlawan Aceh Agam Minang. Tega. Yang pahlawan katanya, Agam Inang. Awaknya syahid kena perjuangan Aceh. Dan awaknya gesetet le Agam Minang orang Aceh dalam perang. Dan biasa orang Aceh lagi nyan menyeka syahid anak buah gok nyampi akan syahid cik. Berarti nyan setia mestia. Jadi pahlawan-pahlawan Aceh kebanyakan begitu. Dalam perang dia akan syahid juga. Dia lihat anak buahnya syahid, dia akan syahid juga. Dan anak buahnya lihat pahlawannya, pemimpinnya begitu, anak buahnya begitu juga. Itulah pemakaian orang Aceh. Nah, jadi itu yang dia pesan sama saya. Terima kasih. Jadi saya juga di dalam perjuangan ini kan, saya lihat orang Aceh begitu juga. Saya apalah saya kan, Malik Mahmud kan. Tapi bila saya ikut perjuangan wali, ya, orang-orang Aceh yang saya tidak kenal itu, Muzakir Manat saya tidak kenal, Razak, Darwis, yang pemimpin sekarang yang sudah syahid juga saya tidak kenal orang tu. Bila saya jumpa sama mereka itu, ya, saya bawa misi perjuangan tadi, kan, mereka itu sami'na wa ta'na. Nah itu wali selalu pakai kata-kata itu, sami'na wa ta'na, menyambung. Dan apa yang saya perintahkan, yang tadinya Tengku Hasan perintahkan, kan saya perintahkan, itu kan pergi mati itu. Pergi mati itu kan. Kita berjuang kan mati. Orang Aceh yang itu tidak tanya-tanya dia. Ikut saja perintah. Walaupun tidak ada bedil dia pergi juga. Apalagi ada bedil. Tidak ada ini. Dia pergi tidak tanya. Nah, ini luar biasa orang Aceh. Apabila kita membawa misi yang benar, yang jujur, berdasarkan perjuangan kepentingan Aceh, ya,
dan orang Aceh lain tahu sikap kita bagaimana, misi kita bagaimana, dia ikut. Orang Aceh itu semangatnya naik kembali, datang ke rel yang benar itu. Iya. Rela nyawanya dikasihkan kurban. Tidak minta apa-apa. Tentera GAM itu tak pernah dikasih gaji. Memang kita tidak ada uang untuk gaji mereka itu. Tetapi dengan apa? Semangat dan misi yang kita perjuangkan itu, itu dia nyambung. Banyak anak-anak buah saya itu, ya, mungkin ratusan yang dulu sama-sama saya sudah syahid orang tuh. Ya. Yang sekarang ribuan juga masih hidup. Antara Mu'alim tuh yang lain-lain itu, Razak, banyak lagi di daerah-daerah. Ya. Itu masih setia dengan kita. Yang sampai orang Aceh. Jadi kenapa jadi gitu orang Aceh? Karena kita sudah, tadi macam tadi saya bilang, Aceh ini sebagai suatu bangsa, suatu negeri, satu bangsa, kita sudah ada culture-nya sendiri. Ya. Kita sudah mempunyai karakternya, national karakternya sendiri. Ya. Ya itu dah. Ya, sebagai satu bangsa yang besar, saya seumur kita dengan England juga dengan Perancis kita. Cuma nyatanya kita sudah dirusakkan oleh Belanda. Nah itu dia. Nah, tapi ciri-ciri itu semua mesti ada lagi pada kita. Anda ada semuanya. Kalau perlu nanti akan menyambung ini semua. Nah, ini yang berhasil lagi kan. Itu seperti kawat strom itu sendiri. Jaringan listrik. Gitu. Nah, yang ini yang harus kita tahu, kita harus jaga baik-baik, ya, tradisi karakter kita orang Aceh, ya, begitu. Nah, itu. Baik Wali, ini pertanyaan satu lagi Wali dari masyarakat kita. Ini dari atas nama Enmus. Ini disampaikan, salam Bang Cika, pengen tahulah apa-apa saja isi di dalam gedung Wali Nanggro itu. Karena kalau dilihat dari luar tampaknya sangat mewah sekali dan menjadi gedung kebanggaan masyarakat Aceh. Saya jadi penasaran isinya di dalam apa-apa saja ya. Makasih banyak. Ya, mungkin kalau Wali mengizinkan, mungkin setelah momen ini kita melakukan room tour untuk mungkin hanya di bangunan ini saja. Kira-kira ini ruangannya rapat Wali, ini ruang pertemuan, ini ruang makan. Kalau diizinkan gitu Wali, supaya masyarakat boleh. bisa melihat. Gitu, Wali. Diizinkan Wali, insyaallah. Ya. Baik. Kemudian nih Wali, dari sebelum kita tutup, yang terakhir Wali, kira-kira apa harapan Wali untuk Aceh hari ini dan kedepannya, terutama kepada kaum muda, anak-anak muda yang hari ini kita tahu fenomenanya itu banyak anak muda yang mulai melupakan budaya dan sejarah Aceh sendiri. Mungkin harapan Wali sebagai Wali Nanggro Aceh, panutan kami bersama, untuk anak-anak muda ada pesan-pesan khusus Wali. Jadi begini, tadi saya sudah bicarakan tadi panjang lebar ya, tetapi yang paling penting itu tadi yang belakangan ini, yang kesan saya dengan Tengku Hasan Muhammad Itiro sebagai pemimpin Aceh yang jati, kemudian bagaimana pesan-pesan ayah saya, ya, dan pendidikan ayah saya sebagai saya orang Aceh itu, ya, itu yang harus kita renungkan kembali, dan saya harap semua orang Aceh harus demikian, dan ayah ibu orang Aceh harus berpikiran begitu juga terhadap anaknya. Begitu juga anaknya juga harus memandang sejarah kita, tradisi kita, karakternya bangsa Aceh itu bagaimana, ya. Dan ini harus kita jaga baik-baik.
Ya, kita hidupkan, kita lestarikan, kita amalkan. Supaya semua orang Aceh dapat menyerap itu kembali di jiwa kita, di dalam pikiran kita, ya. Itu. Kita menjadi satu bangsa yang besar, ya, yang beradab sebenarnya itu. Dan itu kalau dalam hal ini saya bagaimana ya? Selain daripada pesan saya tadi, saya mengharapkan pada anak Aceh semuanya, apalagi sekarang zaman digital ini segala macam, ya, belajarlah sejarah Aceh, ya. Kena kaya sekali sejarah kita itu. Peranan-peranan orang Aceh dari zaman dulu, ya, masalah pengembangan agama Islam di rantau daerah kita ini, orang Aceh juga yang main peran, dan adat kebudayaan, ya, kebudayaan kita di Nusantara ini sebelumnya kan kebudayaan Hindu kan, tetapi sudah Islam, masuknya Islam sudah bergaul, dan di situ dari Aceh juga tuh datangnya itu. Dan itu berkembang di Nusantara sebenarnya kan. Nah itu. Dan seterusnya sejarah-sejarah Aceh yang begitu panjang, dan harus dipelajari juga kenapa orang Aceh bisa jadi satu bangsa yang besar. Kemudian kenapa juga bisa kita jadi jatuh. Ada sebab-sebabnya juga. Karena kita jatuh, karena kita lupakan sejarah kita juga. Kita jatuh karena kita lupakan sejarah. Kita. Ya. Nah, ini sama juga dengan masyarakat Islam di dunia yang lain. Dulu kan Islam kuasa besar di dunia kan. Tapi oleh karena kita kelalaian juga, kita lupakan kita punya sejarah, bagaimana susahnya Hindatu kita membangun kita sebagai satu peradaban yang luar biasa. Kita sudah terpengaruh dengan keadaan-keadaan kemewahan segala macam, akhirnya kita runtuh. Nah, ini jangan sampai berlaku. Dan lagi ini zaman Aceh ini harus bangkit kembali ini. Sebenarnya waktu Tengku Hasan bikin perjuangan ini, memang kalau dalam buku-bukunya kita ini renaissance sebenarnya. Zaman renaissance bagi orang Aceh. Nah, jadi ini sebenarnya zaman ini, ya kan? Tadi kalau itu hari kita merdeka lebih cepat kita bisa bangun, tapi ini agak terlambat sedikit lah, karena kita harus ada sensitivity dengan dari Indonesia kan. Jadi bagi kita orang Aceh tidak ada masalah, kita punya itu semuanya, kita cungkil kembali, kita gunakan kembali. Kita dalam Indonesia tidak masalah, malah akan membantu juga Indonesia. Ya kan? Sekarang problem kita sebenarnya, ini saya lihat kita di negara kita lah. Negara Indonesia negara besar sebenarnya kan, tetapi karakternya sebenarnya Indonesia ini belum ada lagi. Itu dia. Ya kan? Kita banggakan negara besar, negara kaya, tetapi di Indonesia ini kan ini masalahnya korupsinya luar biasa kan? Itu dia. Korupsi. Jadi hal-hal yang gini saya harapkan di Aceh jangan ada lagi. Insyaallah, amin. Jangan ada, karena ini semua yang merusakkan kita. Dan di Indonesia sekarang kita jadi masalah lemah kita Indonesia. Masalah ini juga belum terselesaikan ini sekarang. Negeri kaya sebenarnya, ya kan? Jadi masalah ini. Dan kalau kita sebagai orang Islam ini salah sekali kita melanggar sejarah Islam. Benar. Orang Islam kan harus jujur, harus amanah. Ini kita dah lagi sekarang ini. Cuma paling kurang kita di Aceh ini kan, kita sudah punya itu, kita pakai kita punya dulu. Aceh punya dulu untuk menyelamatkan Aceh. Apalagi kita ini kan daerah khusus, daerah istimewa. Malahan kalau di Sabang itu lagi ada istimewanya sendiri. Sendiri. Kemudian daerah Syariah lagi kita. Kenapa kita korupsi, KKN segala macam ini? Jadi itu karakter Aceh itu tadi itu dah hilang bagi kita. Yang Indonesianya belum terbina, yang Aceh pun yang ada pun hilang. Kita sudah ikut arus banjir lah kira-kira. Jadi kita orang Aceh ini sekarang harus balik.
Jadi saya inilah sebagai Wali Nanggro Aceh ini salah satu sebab ada Wali Nanggro ini kita membina kembali kita punya karakter. Karakter orang Aceh bagaimana, ya kan, begitu kan? Kita bangsa yang terhormat sebenarnya, ya. Jangan ada korupsi, jangan ada KKN. Apalagi sekarang ada lagi satu narkobanya ini. Narkoba. Nah, ini jadi masalah. Iya. Jadi sebenarnya kita orang Aceh jangan begitu, ya kan? Memang kita jadi problem besar sekarang. Problem negara Indonesia itu juga, problem kita di Aceh itu juga. Dan Indonesia terlalu besar kan? Saya paling kurang ya di Aceh dulu lah kita selamatkan kita dulu. Ikut balik kita punya national character Aceh, ya. Dan semuanya sudah ada kita. Malah MOU Helsinki itu menuju pada arah situ sebenarnya, ya enggak? Betul. Uangnya semua sudah ada, kan? APBN-nya ada, PBA-nya ada, kemudian lagi otsusnya gunakannya untuk sebaik-baiknya. Karena sekarang uang otsus juga kita tidak tahu kemana. Berapa banyak sudah uang otsusnya? 70 triliun sejak kita, itu dia. Jadi dengan APBA-nya berapa? Lebih 100 mungkin ya? Sudah lebih 100 ya? Lebih 100, bagi saya pembangunan yang ada saya belum puas lagi. Itu yang contohnya tadi yang kecil-kecil saya lihat itu bikin buat jalannya bagaimana. Kotanya semeraut. Dan kita tidak tahu bikin pendataan kota yang betul. Kita merusakkan semuanya. Kemudian karakter pemikiran kita supaya terubah sekarang orang Aceh. Saya selalu perjuangkan sekarang. Kekayaan Aceh di dalam MOU itu harus kita jaga. Kekayaan kita. Kekayaan kita yang kita bisa lihat. Hari-hari kita bisa lihat kita ke hutan. Apa yang ada dalam hutan itu? Satwa-satwa liar luar biasa banyaknya. Bermacam-macam. Laut kita, itu kekayaan kita. Laut harus dibagi-bagi juga. Laut dalam apa kekayaannya? Ikannya lain, yang di tepi pantai lain, yang di sungai-sungai lain, ikan yang ada di terumbu-terumbu itu lain. Itu payah kita selamatkan, termasuk terumbu-terumbunya juga. Ya. Kemudian kita ada emas, jangan kerok-kerok emas begitu, taruh merkuri. Taruh racun itu. Bagaimana itu? Kita jaga alam kita. Alam. Ya. Itu kalau merkuri itu ya. Itu setitik merkuri jatuh di bumi itu kan, apalagi di apa air ya, di sumber air itu kan. Dia menyalar itu. Menyerap itu. Akhirnya kan jatuh ke sungai, masuk perigi kita. Kita minum. Betul. Tercemar semua. Tercemar kita. Kalau orang hamil, ibu-ibu hamil terkena itu, anak yang di dalam kandungnya akan rusak. Dan untuk membersihkan pencemaran yang sudah terjadi di lingkungan situ, itu puluhan tahun belum tahu juga. Karena dia menjalar itu. Ini yang terjadi sekarang di Aceh. Jadi kita orang Aceh itu harus pikiran kan kitanya mesti berlian lah. Kekayaan kita itu kita jaga. Hutan kita jaga. Ya kita jangan terpengaruh. Ini yang saya lihat kan. Sekarang musim tanam sawit. Bila tanam sawit, datanglah investor sawit yang datang luar. Minta lahan ribuan hektar, kita kasih. Betapa banyak hutannya habis. Betapa banyak satwanya hilang. Betapa banyak kerusakan alam. Sekarang kita dengar kalau hujan deras sedikit jadi banjir bandang, tanah longsor. Itu buatan kita juga. Betul. Nah, itu dia. Tapi kita nak tahu, kita terpengaruh.
sawit, potong hutan, tanam sawit. Lagi satu pohon di hutan itu dia tumbuh berpuluh tahun itu kan. Ya. Kita tebang itu sebenarnya kita rugi sekali itu. Kita tanam sawit itu rugi lagi. Iya. Ya. Menyerap air juga ya. Air satu menyerap satu kan. Ya. Kemudian ekosistem sudah lain. Ya. Kalau ini kan pohon ada bermacam-macam. Paling kurang kalau 1 hektar kita kira-kira ya, pohon besar sampai yang kecil ada 40.000 macam. Ya, dia akan menyerap itu carbon dioxide, keluarkan oksigen. Dan kayanya kayak oksigennya itu. Ya, kalau sawit saja kan lain kan. Nah itu. Jadi itu kekayaan kita yang luar biasa harus kita tahu dan kita jaga. Aceh dia punya luas hampir setengah Pulau Jawa ataupun Malaya Daratan, Malaya Semenanjung. Penduduk kita 5 juta lebih. Kenapa kita mau potong kita punya hutan begitu banyak? Jadi, masalah ekonomi ya betul maksudnya. Ekonominya bukan begitu. Itu yang ada sekarang ini seperti persawahan ya. Ya, orang tanam padi, tanam jagung apalagi, buah-buahan. Ya, kacang kedelai, kemudian tambak udang. Itu yang dipromosikan lagi. Itu basic kita. 70% orang kita kerja di situ. Bagaimana kita cipta cara modern? Baik. Dengan itu dia punya hasil kan bertambah. Kita tidak perlu potong hutan tuh. Itu untuk anak cucu kita akan datang. Jadi kita jangan terpengaruh dengan orang luar. Kita harus tahu kita sendiri. Jadi ini yang saya pesan pada orang Aceh. Terima kasih Walin. Sahabat-sahabat Ujung Barat, terutama anak mudanya, sangat banyak hari ini hikmah yang kita ambil. Intinya pertama adalah jangan lupakan sejarah. Yang kedua jangan sampai sumber daya alam kita itu terbuang sia-sia. Sangat besar pengharapan Wali Nanggro Aceh di sini kepada seluruh anak-anak muda, karena mau tidak mau, sadar tidak sadar, kaum muda inilah nanti yang akan menjadi penerus bangsa Aceh ke depan. Sekali lagi Paduka Yang Mulia Malik Mahmud Al-Haidar. Cuma ejaannya. Wali Nanggro Aceh, terima kasih telah menyempatkan berbincang-bincang kita, Wali. Dan akan kita siarkan di channel YouTube Ujung Barat Official, yang mana itu adalah konten YouTube yang memang kita fokus pada podcast dan pada bincang-bincang para masyarakat Aceh. Dan juga di sini sahabat-sahabat Ujung Barat kita juga ditemani oleh Pak Gustam. Terima kasih Pak juga telah menemani dan memberi kami waktu Pak, sehingga kami bisa berkunjung ke pendopo yang Meligo yang sangat megah ini Pak. Sekali lagi terima kasih. Baik sahabat-sahabat Ujung Barat, demikian. Insyaallah kita akan ketemu lagi dengan para narasumber lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.